Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas penerapan optimasi berkendala dalam ekonomi. Dalam ekonomi ini ada beberapa bidang. Dan di sini ada juga laba. Untuk pembahasan kali ini kita akan fokuskan pada dua hal saja yang berhubungan dengan utilitas konsumen. Yang pertama adalah maksimisasi kepuasan dengan kendala anggaran yang dipunyai. Dan yang kedua adalah sebaliknya, yaitu meminimumkan anggaran dengan kendala tingkat kepuasan yang sudah tertentu. Sebelum kita lanjutkan matematisnya, kita review dulu teori mengenai pilihan konsumen. Dalam hal ini adalah maksimisasi utilitas. Dalam memaksimalkan utilitas, pada dasarnya konsumen mempunyai keterbatasan dalam hal uang yang dipunyai untuk membeli barang atau jasa tersebut. Sehingga di sini bahwa dalam memaksimalkan utilitas dibatasi oleh anggaran yang disediakan. Secara grafis, misalkan konsumen akan mengkonsumsi dua barang, dalam ini adalah Pepsi dan pizza. Sehingga budget constraint-nya kita gambarkan dalam garis seperti ini. Nah, dalam memaksimalkan utilitas diperlihatkan oleh kurva indifference dari I1, I2, I3 yang paling tinggi. Itu akan mencapai tingkat kepuasan yang paling tinggi juga. Nah, dalam hal ini karena pembelian barang dan jasa tadi dibatasi oleh anggaran, maka tingkat kepuasan yang bisa dicapai hanya pada I2. Karena di situ terletak atau tepat di pembatasnya, yaitu di garis anggaran atau budget constraint. Ya, secara grafis, maksimisasi utilitas yang dibatasi oleh garis anggaran tercapai pada saat kurva indifference I di sini itu menyentuh atau menyinggung budget constraint. Sehingga di sini titik maksimumnya, utilitas maksimum tercapai di titik ini, titik yang optimum. Nah, ini kalau dalam bentuk 3 dimensi, ini kalau misalkan kita menggambarkan maksimisasi sesuatu, katakanlah Z, katakanlah di sini yang dipengaruhi oleh X dan Y, tapi tanpa pembatas. Nah, di sini maka Z akan tercapai pada titik maksimumnya, di titik Z bintang. Nah, ini tadi untuk batasan anggaran. Itu akan dibatasi oleh garis anggaran yang titiknya, misalkan untuk yang sebelum berdasar adalah kuantitas X, maka maksimum untuk membeli X tanpa membeli barang Y, maka akan tercapai di titik I per PX. I-nya adalah anggaran atau pendapatan yang disediakan untuk membeli kedua barang tersebut.
Titik potongnya di sini adalah I per PX. Sedangkan jumlah maksimum barang Y yang bisa diperoleh tanpa membeli barang X itu tercapai pada titik ini, I per PY. Sehingga di sini akan membentuk garis anggaran. Nah, karena anggaran yang disediakan itu adalah jumlah maksimum, maka daerah yang visible, yang layak, maka daerah yang di bawah sampai dengan garis anggaran yang diarsir biru. Itulah garis atau daerah yang layak atau yang visible. Nah, secara grafis dalam bentuk 3 dimensi, gambarnya adalah seperti ini. Jadi, kalau tadi tanpa kendala, misalkan tanpa pembatas, Z-nya akan maksimum pada titik Z maksimum tersebut. Tetapi sekarang kalau ada pembatas, katakanlah pembatasnya ini, jadi pembatasnya dalam 3 dimensi adalah berbentuk bidang, maka bidang ini akan membatasi. Sehingga di sini titik maksimum yang bisa diperoleh dengan batasan sesuatu, kata di sini K, maka hanya bisa tercapai pada titik Z bintang, yaitu pada saat Z yang maksimum yang terletak pada pembatasnya. Nah, sekarang dalam memaksimumkan kepuasan konsumen, kita mempunyai fungsi utilitas. Yang fungsi utilitas itu ditentukan atau merupakan fungsi dari jumlah barang yang dikonsumsi. Katakanlah di sini kita mengkonsumsi dua barang, barang X dan barang Y. Sehingga tingkat utilitas itu ditentukan oleh jumlah X dan jumlah Y. Sedangkan kendalanya kita simbolkan I, yaitu income, atau bisa saja dituliskan M itu money, atau kadang-kadang dituliskan B itu budget, ya, adalah perkalian atau pengeluaran untuk X. Artinya di sini perkalian antara harga X dengan kuantitas X. Ditambahkan dengan pengeluaran untuk barang Y, yaitu perkalian antara harga Y, PY, dikalikan kuantitas Y, yaitu di sini kita simbolkan Y. Nah, seperti tadi, kalau kita gambarkan, nah di sini U itu utilitas atau sebenarnya menunjukkan kurva indifference, maka titik utilitas yang maksimum itu tercapai pada saat U bintang. Karena di sini tepat di garis kendala atau anggarannya. Nah, syarat untuk optimasi secara matematis adalah pada turunan pertama. Pada saat, nah di sini misalkan secara grafis dulu, di titik B. Di titik B adalah titik persinggungan antara kurva indifference U2 dengan garis budget line. Di sini. Nah, secara grafis, slope budget line atau budget constant di sini adalah min PX per PY. Sedangkan slope kurva indifference ada ya DY DX, di mana di sini ditentukan U-nya konstan. Sehingga di titik B itu adalah mempunyai slope atau kemiringan yang sama. Sehingga titik yang optimum, yaitu di titik B itu adalah ini.
Px per Py sama dengan dy dx pada saat punya konstan. Atau itu sama dengan MRS, marginal rate of substitution. Itu secara garis besarnya itu. Nah, untuk menguji apakah maksimum atau minimum, di sini kita akan gunakan kondisi order. Lihat lebih jelas. Nah, kita lanjutkan penulisannya secara ya. X itu adalah turunan pertama dari fungsi kendala terhadap X. Ternyata kalau coba kita lihat terhadap X.
dari ini soal cerita. Dipunyai. Adalah kita menderivatif secara parsial dari fungsi Lagrangian ini terhadap X, Y, dan terhadap lambda. Dan disamakan dengan 0. Jadi ini saya tuliskan lagi fungsi Lagrangiannya. Kita turunkan terhadap X. Kita simbolkan Lx. Jadi dari fungsi ini kita turunkan terhadap X. Kita lihat mana yang ada X. Ini ada X, ini ada X, dan ini ada X. Tapi ini harus dikalikan dengan lambda dulu. Nah, 4 XY kita terhadap X, maka sisanya adalah 4Y. Ini 4Y. Di sini, min X pangkat 2, kita turunkan terhadap X, maka dapatlah
min 2x ini. Dan di sini berarti di sini min 2 lambda x diturunkan terhadap x, maka diperoleh min 2 lambda yang disamakan dengan 0. Begitu juga dengan fungsi Lagrange ini kita turunkan terhadap y, kita simbolkan Ly. Sama dengan tadi, ya di sini berarti 4y, di sini adalah di sini 4x ya. Karena ini turun terhadap y. Nah, ini ada y-nya, kita turun terhadap y, berarti di sini adalah min 6y. Terus yang ini adalah min 3 lambda. Kita sama dengan 0. Dan kalau kita turunkan terhadap lambda berarti adalah yang dengan 0. Nah, dari hasil derivatif parsial pertamanya ini yang penurunan terhadap y lebih mudah. Ini sebenarnya teknik ya kan? Lambda yang pertama adalah lambda sekarang 2y min. Begitu juga dengan yang kedua. Kita jadikan kita keluarkan lambda. Konstanta dalam fungsi kendala. Jadi katakanlah kendalanya, income-nya atau anggarannya tadi adalah 45. Jadi kalau fungsi kendalanya, income-nya tadi kita tambahkan 1 unit, maka hasil fungsi tujuannya, yaitu U-nya akan naik.
naik 1 unit dari 45 menjadi 46, maka utilitas 47. Nah, isinya tadi di sini LX, LX itu lebih besar. Hasil yang terbatas ternyata fungsi utilitasnya adalah jadi penjelasan saya bisa dipahami. Kita lanjutkan lagi, kita balik sekarang persoalan tadi. Jadi persoalan yang kedua adalah meminimumkan anggaran tapi dengan suatu kendala utilitas yang sudah ditentukan. Ya, di sini berarti bahwa konsumen akan meminimumkan anggarannya tapi dengan tetap bisa memperoleh tingkat utilitas tertentu yang diinginkan. Nah, persoalan ini fungsi tujuannya beralih atau berubah adalah sebagai garis anggaran. Jadi fungsi tujuannya adalah garis anggaran, tapi fungsi kendalanya adalah fungsi utilitas dengan tingkat utilitas tertentu. Masih contoh yang tadi. Nah ini, coba perhatikan ini. Kalau yang pertama tadi maksimisasi utilitas, tadi kita gambarkan kurva indifference-nya itu menaik sampai dia menyentuh pada garis anggaran. Tapi sebaliknya, kalau di sini adalah garis anggarannya yang kita turunkan. Nah, di sini ada 3 garis anggaran. Maka yang paling dari garis anggaran ini adalah budget line ini adalah budget line yang kedua. Sehingga di sini di titik antara persinggungan antara budget line dengan kurva indifference, katakanlah I0. I0 di sini adalah kurva indifference yang tertentu. Itu menunjukkan titik yang optimum. Dalam hal ini adalah optimumnya adalah anggarannya yang minimum. Nah, kita contoh lagi. Coba kita perhatikan baik-baik dengan contoh yang sebelumnya. Di sini diketahui fungsi utilitas. Ini sama persis dengan yang tadi sebenarnya. Nah, ini saya gunakan contoh yang tadi sebenarnya. Tapi permasalahannya saya balik. Harga barang X-nya sama 2, harga barang Y juga sama, PY adalah 3.
Tapi sekarang yang diketahui adalah ini. Konsumen tersebut menginginkan tingkat utilitasnya sebesar 45 unit. Artinya apa? Nah, di sini konsumen sudah menginginkan tingkat utilitas 45. Jadi yang diketahui di sini adalah tingkat utilitasnya sudah diketahui. Nah, pertanyaan di sini adalah berapa kuantitas yang akan meminimumkan anggaran. Jadi anggarannya itu belum diketahui, itu yang akan kita cari. Sama, ini cari pula lambdanya dan buktikan bahwa anggarannya tersebut minimum. Nah, sekali lagi, dari persoalan ini kita lihat bahwa fungsi tujuannya adalah garis anggaran. Nah, dan fungsi kendalanya adalah fungsi utilitas. Nah, untuk lebih jelas kita tuliskan lagi di sini fungsi utilitas, fungsi tujuannya menjadi ya, I kan PX kali X tambah PY kali Y. I-nya belum diketahui, itu yang akan kita cari. Ya, PX-nya adalah 2, PY-nya adalah 3, sehingga di sini garis anggarannya adalah I sama dengan 2X plus 3Y. Itu yang menjadi fungsi tujuan. Sedangkan kendalanya adalah ini, fungsi utilitasnya. Dan di sini utilitas yang ingin dicapai adalah 45 unit. Nah, untuk fungsi kendalanya, biar lebih enak kita tuliskan dalam bentuk implisit, ya, kita samakan dengan 0. Yang pindah di sini adalah ini 4x y min x kuadrat dan min 3y kuadrat. Itu yang pindah. Jadi 45 yang tetap. Sehingga fungsi Lagrange-nya, sekali lagi, di sini kita ingin meminimumkan anggaran. Sehingga yang dituliskan sebagai fungsi tujuan adalah garis anggaran. Yaitu isinya saja di sini berarti 2x plus 3y. Ditambah lambda dikalikan fungsi kendala yang dalam bentuk implisit. Nah, ini kita tuliskan di sini. Kita cari derivatif parsial pertamanya. Dari fungsi Lagrange ini terhadap x, y, dan lambda, dan masing-masing disamakan dengan 0. Hasilnya ini. Ini kita tuliskan lagi biar jelas. Kita turunkan terhadap x. Berarti ada x-nya ini. Berarti turunkan berarti 2. Terus ini. Sekali lagi ini ada perkalian dengan lambda. Jangan lupa ini. Jadi min 4xy kali lambda diturunkan dari x. Berarti min 4y lambda. Atasnya juga ada x-nya lagi gitu ya. Sehingga di sini ini. Ini semuanya diturunkan, disamakan dengan 0. Nah, ini begitu juga diturunkan terhadap y dan lambda. Nanti dicoba sendiri. Tadi bagaimana cara menurunkannya sudah saya jelaskan di soal sebelumnya. Nah, kita beri nama persamaan 1, 2, dan 3. Nah, dari persamaan 1 dan 2, kita jadikan lambda sama dengan lambda juga, seperti tadi. Nanti dicoba sendiri. Sehingga dari sini diperoleh lambda sama dengan lambda. Ini nanti dituliskan lagi. Sehingga di sini kita bentuk y sama dengan x atau x sama dengan y, itu sama saja. Katakanlah di sini kita ambil yang x sama dengan 12/7 kali y. Kita masukkan ke persamaan keempat. Persamaan keempat itu adalah atau kita sebut sebagai persamaan keempat. Persamaan keempat ini kita substitusikan ke persamaan 3 tadi. Ini persamaan 3 ini kita masukkan di sini. Kita masukkan, ini juga harus hati-hati dalam menyelesaikannya. Nah, di sini kebetulan ada pangkat 2-nya di sini. Nah, sehingga di sini y pangkat 2 adalah sama dengan 49. Ya, secara matematis, kalau y pangkat 2 itu sama dengan 49, y-nya adalah plus minus 7.
Tapi karena dalam ekonomi yang kita pakai kuantitas, ini kan sebenarnya kuantitas yang kita pakai adalah yang positif, tidak mungkin kuantitas yang negatif. Maka di sini diperoleh kuantitas Y-nya adalah 7. Nah, setelah diperoleh Y-nya 7, kita masukkan untuk mencari X-nya. Kan itu, kita masuk ke sini. Sehingga diperoleh X-nya adalah 12. Demikian juga dengan lambdanya. Jadi lambdanya bisa kita peroleh setengah. Coba kita bandingkan lambda yang tadi. Dalam kasus maksimisasi utilitas, lambdanya kan 2. Tapi kalau kita balik dengan soal yang sama, kitanya yaitu menjadi setengah. Sama dengan tadi, ini lambdanya. Arti dari lambda itu apa ini? Nah, untuk membuktikan apakah anggarannya minimum atau tidak, kita gunakan turunan keduanya. Kita juga turunan kedua dari fungsi Lx, Lxy, dan Ly. Nah, di sini sebenarnya masih punya lambda, tapi karena kita sudah memperoleh hasil dari lambda itu, tadi kan lambdanya setengah, jadi 2 kali setengah, di sini 1, dan seterusnya. Dan nanti bisa dicari sendiri juga. Kita bisa membentuk ini turunan Gx dan Y adalah turunan dari fungsi kendala masih jadi determinannya kita peroleh di sini. Hasilnya adalah minus 180. Artinya di sini bahwa determinannya itu lebih kecil. Determinan hasil terbaiknya lebih kecil dari 0. Karena negatif, maka di sini fungsi tujuannya itu dalam hal ini fungsi anggarannya adalah terbukti. Jadi itu 2 persoalan dari penggunaan atau penerapan dari optimasi dengan kendala utilitas garis anggaran. Mudah-mudahan bisa menjelaskan dari slide yang sudah saya berikan. Nah, untuk latihan, ini sudah saya berikan. Nah, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.